Molok adalah nama dewa kuno yang dikenal terutama melalui teks-teks Alkitab, khususnya dalam konteks peringatan terhadap praktik-praktik pengorbanan anak. Molok sering diidentifikasi sebagai dewa yang dipuja oleh suku-suku di wilayah timur dekat kuno, terutama oleh suku-suku Kanaan, Amon, dan Fenisia. Dewa ini menjadi simbol pengorbanan manusia, terutama anak-anak, dalam ritual keagamaan yang dianggap sangat kejam dan tidak manusiawi oleh tradisi Yahudi dan Kristen. Dalam mitologi dan sejarah kuno, Molok dikenal melalui berbagai sumber, baik Alkitab maupun catatan sejarah, sebagai sosok yang gelap dan sering dihubungkan dengan api dan kematian. Asal-usul Molok sulit dipastikan karena informasi yang tersedia sebagian besar bersumber dari teks-teks religius yang cenderung memandangnya dengan perspektif negatif. Dalam Alkitab, nama Molok sering muncul dalam peringatan terhadap praktik-praktik penyembahan berhala dan ritual keagamaan yang menyimpang dari ajaran Yahweh, Tuhan dalam tradisi Yahudi. Kata Molok sendiri diyakini berasal dari kata Ibrani Melek, yang berarti raja. Namun, nama Molok diubah artinya menjadi aib atau malu, dengan tujuan memberikan kesan negatif. Beberapa ahli berpendapat bahwa Molok mungkin tidak benar-benar merupakan dewa spesifik, melainkan suatu istilah atau gelar untuk suatu jenis pengorbanan yang dilakukan dalam konteks keagamaan tertentu. Ada kemungkinan bahwa Molok merujuk pada ritual pengorbanan anak yang dipersembahkan kepada berbagai dewa di timur dekat kuno, termasuk Baal dan dewa-dewa serupa. Dewa orang Amon yang dikenal sebagai Milkom juga sering dikaitkan dengan Molok karena referensi yang mirip di dalam Alkitab. Molok disebut beberapa kali dalam Alkitab, terutama dalam kitab Imamat, kitab Raja-Raja, dan kitab Yeremia. Pengorbanan anak kepada Molok merupakan aspek yang paling sering dikaitkan dengan dewa ini. Menurut catatan Alkitab dan berbagai sumber sejarah lainnya, pengorbanan manusia, terutama anak-anak, dianggap sebagai tindakan yang sangat mengerikan dan tercela. Ada bukti bahwa praktik semacam ini dilakukan di beberapa wilayah di timur dekat kuno, khususnya di antara orang Kanaan dan Fenisia. Pengorbanan manusia dalam konteks keagamaan seringkali dilakukan sebagai upaya untuk menenangkan dewa-dewa yang diyakini mengendalikan kekuatan alam seperti cuaca, kesuburan, dan bencana alam. Dalam konteks pengorbanan kepada Molok, anak-anak dipersembahkan kepada dewa ini dalam api, yang mungkin dimaksudkan untuk memastikan panen yang melimpah atau keberuntungan dalam pertempuran. Pengorbanan semacam ini dilakukan dengan harapan bahwa dewa akan memberikan berkah atau menghentikan malapetaka yang sedang melanda. Salah satu sumber penting yang menggambarkan praktik pengorbanan manusia dalam konteks Timur Dekat adalah penemuan situs di Kartago, koloni Fenisia di Afrika Utara. Situs ini, yang disebut sebagai Topet Kartago, berisi ribuan makam anak-anak yang tampaknya telah dikorbankan dalam ritual keagamaan. Meskipun beberapa peneliti berpendapat bahwa anak-anak ini mungkin meninggal karena penyakit atau kelaparan, bukti arkeologis menunjukkan bahwa pengorbanan manusia memang merupakan praktik yang dilakukan di sana. Molok telah menjadi simbol pengorbanan manusia dalam budaya Barat dan agama-agama Abraham. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Molok melambangkan segala bentuk penyembahan berhala yang melibatkan tindakan keji, seperti pengorbanan anak-anak yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sosok Molok juga sering digunakan sebagai simbol kebiadaban moral, baik dalam teks-teks keagamaan maupun sastra. Salah satu referensi modern yang terkenal terhadap Molok
adalah dalam puisi Allen Ginsberg yang berjudul Howl. Dalam puisi tersebut, Moloch digunakan sebagai simbol dari sistem kapitalisme dan industrialisasi yang menindas, yang mengorbankan kebebasan individu demi kemajuan ekonomi dan politik. Moloch dalam karya ini mewakili kekuatan yang merusak kemanusiaan dan moralitas demi tujuan material. Beberapa ahli berpendapat bahwa Moloch tidaklah unik sebagai dewa, melainkan bisa jadi merupakan aspek dari Baal atau dewa lain yang disembah di wilayah timur dekat kuno. Baal misalnya adalah dewa yang sangat penting di kalangan orang Kanaan, dan praktik pengorbanan manusia mungkin telah menjadi bagian dari kultus Baal yang kemudian diidentifikasi dengan nama Moloch dalam Alkitab. Dewa Milkom yang dipuja oleh bangsa Amon juga sering diidentifikasi sebagai dewa yang sama atau mirip dengan Moloch, mengingat adanya kesamaan dalam praktik keagamaan. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.